Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sartika Simorangkir. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu topik manajemen keuangan, yaitu sumber-sumber pendanaan dan dampaknya pada struktur modal perusahaan. Seperti kita ketahui, dalam dunia bisnis, tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pendanaan untuk mendukung operasional dan pertumbuhan. Kebutuhan ini melibatkan keputusan strategis terkait sumber dana yang digunakan dan bagaimana pendanaan tersebut mempengaruhi struktur modal perusahaan. Keputusan pendanaan tidak hanya berdampak pada keseimbangan keuangan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi risiko, tingkat laba, dan fleksibilitas keuangan di masa depan. Dengan memahami bagaimana berbagai pilihan pendanaan akan mempengaruhi kinerja perusahaan, maka perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih strategis untuk menjaga stabilitasnya dan memanfaatkan peluang yang ada untuk semakin bertumbuh. Pada kesempatan kali ini akan ada dua materi pembahasan. Yang pertama adalah jenis dan sumber pendanaan perusahaan, dan yang kedua adalah dampak sumber pendanaan tersebut terhadap struktur modal perusahaan. Yang pertama, kita masuk ke jenis dan sumber pendanaan perusahaan. Jenis pendanaan perusahaan ada 3, yaitu pendanaan ekuitas, pendanaan utang, dan pendanaan hibrida. Yang pertama adalah pendanaan ekuitas. Pendanaan ekuitas melibatkan penerbitan saham perusahaan untuk memperoleh modal dari investor. Saham yang diterbitkan bisa berupa saham biasa atau saham preferen. Saham biasa memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau yang kita kenal dengan RUPS. Sementara saham preferen memberikan prioritas dalam pembagian dividen namun tanpa hak suara. Pendanaan ekuitas memiliki keuntungan, yaitu tidak memerlukan pembayaran bunga atau pokok, sehingga mengurangi beban finansial perusahaan. Namun kekurangannya adalah adanya pengurangan kepemilikan bagi pemegang saham yang sudah ada, yang dapat mengurangi kontrol mereka terhadap perusahaan. Selain itu, keputusan mengenai pembagian dividen juga akan bergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan yang baik. Yang kedua, pendanaan utang. Pendanaan utang ini dapat berupa pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Dalam pinjaman bank, perusahaan meminjam sejumlah uang dari lembaga keuangan dan membayar bunga secara periodik serta pokok pinjaman pada jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam penerbitan obligasi, perusahaan menjual surat utang pada jangka waktu yang ditentukan. Keuntungan dari pendanaan utang adalah tidak adanya pengaruh terhadap kontrol pemegang saham karena tidak adanya saham yang diterbitkan. Selain itu, biaya bunga yang dibayar atas utang dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan pajak. Hal ini akan mempengaruhi atau akan mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun, pendanaan utang akan meningkatkan risiko keuangan karena perusahaan wajib membayar bunga dan pokok utang sekalipun kondisi perusahaan sedang tidak baik. Dan yang ketiga adalah pendanaan hibrida. Pendanaan hibrida ini merupakan kombinasi antara ekuitas dan utang. Salah satu bentuk pendanaan hibrida yang paling umum adalah convertible bonds. Convertible bonds adalah obligasi yang dapat diubah menjadi saham pada waktu tertentu. Pendanaan hibrida memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tanpa langsung mengurangi kepemilikan saham. Di sisi lain, perusahaan harus tetap membayar bunga utang. Kita masuk ke sumber-sumber pendanaan. Dalam menjalankan operasional dan mendukung pertumbuhan, perusahaan tentu memiliki berbagai sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan. Masing-masing sumber pendanaan memiliki karakteristik serta kelebihan dan kekurangan, sehingga perusahaan harus memilih sumber pendanaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Sumber-sumber pendanaan perusahaan terdiri dari 3, yaitu pendanaan internal,
yang kedua pendanaan eksternal, dan yang ketiga adalah sumber pendanaan lainnya. Yang pertama, kita masuk ke pendanaan internal. Pendanaan internal adalah sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti laba ditahan dan arus kas operasional. Laba ditahan merupakan keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, namun disimpan untuk kebutuhan investasi atau pengembangan usaha perusahaan. Sumber pendanaan ini memiliki keuntungan utama, yaitu tidak adanya kewajiban pembayaran bunga dan pengembalian, sehingga perusahaan dapat mempertahankan kontrol penuh terhadap operasionalnya. Namun, jumlah laba ditahan seringkali terbatas, terutama perusahaan yang baru berkembang atau menghadapi tekanan untuk membayar dividen tinggi kepada pemegang saham. Selain laba ditahan, arus kas operasional juga menjadi andalan sebagai sumber pendanaan internal. Dana ini dihasilkan dari aktivitas sehari-hari perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa. Meskipun stabil untuk perusahaan yang memiliki kinerja operasional yang baik, arus kas operasional seringkali tidak cukup untuk membiayai proyek besar atau untuk melakukan ekspansi yang agresif. Selanjutnya masuk ke sumber pendanaan yang kedua, yaitu pendanaan eksternal. Perusahaan juga dapat memperoleh dana dari eksternal yang melibatkan pihak luar. Salah satu sumber utama pendanaan eksternal adalah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Melalui pinjaman ini, perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah besar dengan syarat pembayaran bunga dan pengembalian pokok dalam jangka waktu tertentu. Nah, keunggulan dari sumber ini adalah fleksibilitasnya, di mana perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dan jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhannya. Namun, balik lagi, beban bunga yang harus dibayar dapat meningkatkan risiko keuangan, terutama jika arus kas perusahaan tidak stabil. Selain melalui pinjaman bank atau lembaga keuangan, perusahaan juga dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan eksternal. Dalam pasar modal, dana dapat diperoleh melalui penjualan saham atau penerbitan obligasi. Penjualan saham memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana tanpa ada kewajiban pengembalian, seperti yang sudah dijelaskan pada jenis-jenis pendanaan. Penerbitan saham ini cocok bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Dan kekurangannya adalah proses penerbitan saham menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Nah, sumber pendanaan eksternal lainnya dapat diperoleh perusahaan dari investasi pihak ketiga, seperti venture capital, private equity, atau angel investor. Jenis pendanaan ini biasanya ditujukan untuk perusahaan yang masih dalam tahap awal pengembangan atau membutuhkan modal besar untuk ekspansi. Investor swasta tidak hanya menyediakan dana, namun seringkali juga membawa keahlian dan jaringan bisnis yang dapat membantu perusahaan berkembang lebih cepat. Namun pendanaan ini memiliki kekurangan, yaitu adanya potensi kehilangan sebagian kontrol atas perusahaan, karena investor pada umumnya akan meminta imbalan berupa kepemilikan saham atau pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, yang terakhir adalah sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan internal dan eksternal. Selain sumber pendanaan internal dan eksternal, ada pula sumber-sumber pendanaan lain yang bersifat lebih spesifik. Salah satunya adalah dengan kerjasama atau kemitraan melalui joint venture atau strategic alliance. Dalam model ini, perusahaan bekerja sama dengan mitra untuk berbagi risiko dan keuntungan dari proyek tertentu. Faktor utama penentu keberhasilannya adalah adanya keselarasan visi dan misi para mitra yang terlibat. Kita lanjut ke pokok pembahasan kedua, yaitu dampak pendanaan terhadap struktur modal. Nah, struktur modal ini sendiri merujuk pada proporsi antara jenis-jenis pendanaan dan sumber-sumber pendanaan, yaitu proporsi antara utang, ekuitas, dan sumber pendanaan lainnya.
Dampak pendanaan terhadap struktur modal dapat kita lihat melalui 4 aspek. Yang pertama adalah pengaruh terhadap risiko keuangan, yang kedua pengaruh terhadap biaya modal, yang ketiga pengaruh terhadap profitabilitas, dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap pengendalian perusahaan. Aspek yang pertama adalah pengaruh terhadap risiko keuangan. Keputusan mengenai sumber pendanaan memiliki dampak langsung terhadap tingkat risiko keuangan perusahaan. Pendanaan utang meningkatkan risiko keuangan karena perusahaan harus memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Semakin besar proporsi utang dalam modal, maka semakin besar pula risiko kebangkrutan atau kesulitan keuangan jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya. Di sisi lain, pendanaan ekuitas cenderung lebih aman karena tidak ada kewajiban pembayaran bunga atau pokok. Namun, penggunaan ekuitas juga dapat menurunkan profitabilitas pemegang saham karena adanya penurunan kepemilikan saham dan pembagian dividen. Aspek yang kedua adalah pengaruh terhadap biaya modal. Pendanaan utang dan ekuitas memiliki biaya yang berbeda. Biaya utang lebih rendah karena bunga yang dibayar dapat dikurangkan dari pajak terutang perusahaan. Sedangkan biaya ekuitas lebih tinggi karena investor mengharapkan pengembalian yang lebih besar sebagai imbalan atas risiko yang dihadapi oleh investor. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih dan merumuskan kombinasi pendanaan yang dapat meminimalkan biaya modal keseluruhan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah weighted average cost of capital. Kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu pengaruh terhadap profitabilitas atau tingkat keuntungan. Dalam hal pendanaan melalui utang, jika perusahaan mampu menggunakan utang untuk mendanai proyek dengan pengembalian yang lebih tinggi, maka laba bersih setelah dikurangi bunga utang akan meningkat. Sebaliknya, jika pengembalian dari proyek lebih rendah dibandingkan bunga utang, maka tingkat keuntungan akan menurun secara signifikan. Dan dalam hal pendanaan melalui ekuitas, risiko penurunan profit akibat biaya lebih kecil dibandingkan pendanaan dengan utang. Namun, laba bersih per lembar saham akan menurun jika jumlah saham yang diterbitkan perusahaan meningkat secara signifikan. Dan aspek yang keempat, yang terakhir adalah pengaruh terhadap pengendalian perusahaan. Sumber dan jenis pendanaan juga mempengaruhi sejauh mana pemegang saham atau manajemen mempertahankan kontrol atas perusahaan. Pendanaan ekuitas dapat mengubah struktur kepemilikan dan kontrol perusahaan. Ketika saham baru diterbitkan, pemegang saham baru akan memperoleh suara dalam RUPS. Hal ini tentu akan mempengaruhi arah kebijakan perusahaan. Sebaliknya, pendanaan utang tidak mempengaruhi kepemilikan saham, namun meningkatkan kewajiban perusahaan. Yang terakhir, kita masuk kesimpulan. Struktur modal yang tepat akan meningkatkan nilai perusahaan. Pendanaan dengan kombinasi yang seimbang antara utang dan ekuitas akan membantu perusahaan dalam meminimalkan biaya modal, memastikan fleksibilitas keuangan, dan menyeimbangkan risiko dan pengembalian. Sebaliknya, keputusan pendanaan yang salah seperti penggunaan utang yang berlebihan atau penerbitan ekuitas yang terlalu besar dapat menurunkan nilai perusahaan karena meningkatkan risiko keuangan dan berkurangnya kepercayaan investor. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.